Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Ujung dari Jinayah semester 7B, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Saya ingin mereview sekaligus tugas ujian semester saya, ujian tengah semester. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang hukum di Indonesia, yang dimana hukum di Indonesia masih tumpul ke bawah, ke atas dan tajam ke bawah. Mengapa begitu? Dikarenakan banyaknya pejabat pemerintah ketika terkena kasus-kasus korupsi, seperti misalnya, dan juga itu dikenakan pidana yang cukup ringan, dengan juga ada yang namanya remisi atau pengurangan masa tahanan, dan juga kelas tempat mereka atau sel mereka itu lebih mewah. Bisa dibedakan dengan bagaimana hukuman terhadap masyarakat kecil. Contohnya seperti ini dan di sini juga. Nah, mengapa saya mengkritik demikian? Dikarenakan itu sangat tidak setimpal, karena mereka yang bisa dikatakan orang-orang pemerintahan ataupun pejabat-pejabat negara, mereka sudah mengambil hak rakyat, ibaratkan dari suap bansos atau KEKTP atau segala macamnya. Namun mereka dihukum sangat rendah, sangat ringan, lebih ringan daripada kasus nenek-nenek seperti ini ataupun masyarakat lain yang dituduh seperti maling-maling ayam ataupun hal-hal lain. Namun ketika pemerintah yang terkena, mereka saling yang namanya untuk membela satu sama lain. Sedangkan di dalam undang-undang itu kita adalah sama di mata hukum. Kita bebas dan kita akan diproses sesuai dengan apa yang kita lakukan. Namun pada faktanya masih banyak penegakan hukum yang bisa dibilang tidak seperti dalam teori ataupun dalam undang-undang. Seperti halnya kasus penistaan agama Ade Armando seperti ini, Sukmawati seperti ini, dan kasus penistaan agama Abu Janda seperti ini. Mereka tidak dituntut, bahkan sama sekali saya rasa kasusnya hilang. Namun ketika kasus yang tidak jelas, bukan tidak jelas sih, yang sudah di SP3 seperti halnya kasus Habib Rizik, malah dilanjutkan kembali oleh pengadilan atas dasar padahal kasus tersebut bisa dikatakan sudah diberhentikan oleh demi hukum, tapi mengapa bisa dilanjutkan? Ketika kasus-kasus seperti suap-suap negara yang lebih banyak, seperti pejabat-pejabat negara atau orang-orang lain atau para koruptor, mereka tidak dihukum seberat-beratnya. Ada yang mendapat remisi tahanan,
Yang saya bingungkan bagaimana penegakan di Indonesia ini. Apakah lebih mementingkan kesejahteraan sendiri atau kesejahteraan masyarakat, atau karena yang mereka korupsi itu sangat banyak, bukan seperti nenek-nenek tersebut yang hanya mengambil ubi lalu di penjara. Walaupun katanya sama-sama di penjara penegakan hukum, namun saya rasa tidak tepat lah, karena beda gitu, beda, ada perbedaan antara masyarakat kecil dan orang-orang pejabat. Atau banyak yang mereka mengatakan dia sudah mengembalikan ini, dia mengembalikan ini atau ini. Apapun yang sudah dikembalikan dia, tetap dia bersalah dan dia harus diproses menurut hukum. Walaupun memang diringankan, tapi itu tidak etis menurut saya. Kenapa? Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kasus tersebut bisa lambat laun hilang. Seperti halnya korupsi Jiwasraya seperti ini, yang tidak nampak lagi atau tidak beredar, ataupun ya mungkin banyak lagi sih. Saya hanya ingin memberi saran kepada pemerintah ataupun negara ataupun pejabat-pejabat lainnya. Marilah kita sama-sama memberikan keadilan yang memang benar-benar ada dan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena masyarakat bisa menjadi tidak percaya dengan pemerintah dikarenakan hal-hal yang terjadi pada pemerintah itu seperti sudah menjadi rahasia publik. Sudah menjadi rahasia publik bahwa pemerintah seperti ini, pasti akan seperti ini, dan pasti akan. Jadi masyarakat sudah menduga-duga, gini kok pemerintah gini. Nah, dalam dugaan itu ada yang terbukti, namun ada yang tidak. Maka marilah kita sama-sama, kami sebagai masyarakat, izinkan kami untuk memberi saran, izinkan kami untuk kritis kepada negara. Karena pada undang-undang dasar kita itu sama di mata hukum. Kita sama di mata hukum, kita boleh mengajukan apa aspirasi kita. Mengkritik pemerintah itu harus dan wajib dilakukan jika ingin pemerintahan itu berjalan dengan baik. Namun jika tidak, itu seperti pemerintahan yang otoriter, yang sedikit dikritik langsung masuk penjara ataupun dikaitkan dengan undang-undang ITE yang janggal lah, bisa saya bilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.